Halo semua, balik lagi sama gua Tamaki di video di slide. Dan di video kali ini gua akan kembali memberikan tips kepada kalian, yaitu adalah cara menyelesaikan di Menara Duniawi level 50. Terutama untuk kalian yang tidak memiliki Esper Legendary, Lucas, ataupun juga Apollo. Oke, di sini line up yang gua gunakan Longmian, Gabriel, Sanders, Sally, dan juga Yesukua. Tentunya di sini adalah Sally satu-satunya Esper Legendary yang paling susah untuk kalian dapatkan. Oke, jadi untuk di video kali ini gua akan bahas semuanya dari penjelasan skill baik di Pobettor ataupun juga di Pobettor followernya. Kemudian penjelasan line up yang akan gua gunakan termasuk dari relik dan juga giliran jalannya. Yang paling terakhir tentunya gue akan berikan tips kepada kalian cara menyelesaikan terutama ketika kalian sudah berhadapan di bagian Pobettornya. Oke, jadi paling pertama gue akan bahas terlebih dahulu yaitu adalah skill yang dimiliki oleh Pobettor maupun juga Pobettor followernya. Oke, sekarang gue masuk ke bagian penjelasan skill di bagian Pobettor tengahnya. Jadi untuk skill satunya ini sebenarnya tidak terlalu berbahaya, dia hanya menyerang satu target 2 kali dan memberikan peluang defend down ke satu target. Untuk skill yang berbahayanya itu berada di skill kedua dan juga skill ketiganya ya. Jadi ketika Pobettor bagian tengahnya menggunakan skill kedua, dia akan memberikan efek life shield kepada Pobettor follower di bagian kiri dan juga kanannya. Yang dimana ini akan berlanjut di skill ketiganya. Jadi ketika kalian gagal menghancurkan dari life shield di Pobettor follower kiri dan kanannya, ini dari Pobettor tengah akan menyerap life shieldnya dan akan memberikan tambahan serangan. Terutama ketika kalian gagal menghancurkan keduanya, itu nanti akan ada satu target acak yang akan diberikan serangan yang cukup besar banget. Dan kemungkinan besar ya, kalau kalian gagal itu biasanya bakal mati si Espernya. Nah, kalau kalian berhasil menghancurkan dari life shield di bagian kanan dan kiri di Pobettor followernya, otomatis ketika Pobettor bagian tengah ini akan menyerang, dia akan terkena efek stun. Dan ini sangat penting banget untuk kalian ketahui untuk dari skill kedua dan juga skill ketiga untuk Pobettor yang berada di bagian tengahnya. Berikutnya gue akan jelaskan untuk penjelasan skill dari Pobettor follower sebelah kiri terlebih dahulu ya. Dan kebetulan karena semua Pobettor follower sudah di buff, jadi sekarang ketika diserang, Pobettor follower akan memberikan peluang serangan balik ke target yang diserang. Dan ketika ada efek life shield, untuk Pobettor sebelah kiri akan memberikan efek stun. Nah, saran dari gua, untuk Pobettor follower sebelah kiri ini, janganlah kalian serang menggunakan Esper bertipe controller ataupun juga Esper bertipe support. Karena ketika kalian serang dan mengaktifkan dari serangan baliknya, itu akan meningkatkan AP dari Pobettor yang ada di bagian tengah. Dan itu sangat berbahaya banget karena bisa mengacaukan giliran yang ada di tim kalian. Dan saran dari gua, hancurkanlah life shield yang ada di Pobettor sebelah kiri ketika sedang ada defend down. Dan selalu serang menggunakan Esper bertipe fighter untuk mengurangi kemungkinan peluang mengaktifkan serangan balik dari Pobettor follower di bagian sebelah kiri. Dan untuk skill keduanya tidak ada perubahan ya. Jadi untuk Pobettor follower yang sebelah kiri ketika masih hidup akan menambahkan extra speed kepada Pobettor yang di bagian tengah. Dan ketika Pobettor follower ini berhasil kita kalahkan, akan meningkatkan attack kepada Pobettor yang berada di bagian tengah. Dan yang terakhir gue akan jelaskan skill dari Pobettor follower sebelah kanan ya. Untuk skill satunya dia akan menyerang semua musuh dan juga akan memberikan efek speed down. Dan yang paling penting adalah ketika Pobettor follower sebelah kanan ini sedang memiliki life shield, ketika menyerang juga akan mengurangi maksimum HP musuh sesuai dengan damage serangannya. Otomatis kebalikan dari Pobettor followers bagian sebelah kiri, ketika efek life shield ini sedang aktif, maka prioritas yang harus kalian hancurkan adalah Pobettor follower yang ada di bagian kanan. Karena ketika kalian tidak menyerang, otomatis darah dari Esper kalian akan semakin terus berkurang karena ada efek pengurangan maksimum HP target yang akan diberikan dari Pobettor follower yang ada di bagian kanan. Untuk skill keduanya, ini ketika Pobettor follower yang di sebelah kanan masih hidup, dia akan memulihkan HP dari Pobettor yang ada di bagian tengah. Dan ketika kita kalahkan dari Pobettor follower di sebelah kanan, ini akan menambahkan attack ke Pobettor yang ada di bagian tengah. Setelah kalian mengetahui untuk penjelasan skill dari Pobettor maupun juga Pobettor follower, berikutnya gue akan jelaskan untuk relik atau line up yang gue gunakan untuk mengalahkan dari Menara Duniawi di level 50 ini. Kemudian gue akan masuk untuk penjelasan dari line up yang gue gunakan. Gue gunakan dari Captain Skill Longmian untuk meningkatkan speed sebanyak 20%. Kemudian Yesukua. Kemudian ada Gabriel, lalu ada Sally, dan yang paling terakhir satu-satunya damage yaitu adalah Sanders. Nah, yang paling penting di sini karena gue tidak memiliki Lucas pada line up gue, otomatis relik 4 set dari gelombang laut ini sangat penting sekali. Karena ketika aktif, efek dari 4 set relik gelombang laut ini bisa mengurangi
jeda putaran dari skill keduanya Long Nian, yang dimana ini bisa mengurangi AP sebanyak 60% ketika musuh sedang terkena efek speed down, dan itu sangat bagus banget. Kemudian di sini gue juga menggunakan Sanders sebagai satu-satunya damage yang gue gunakan ketika melawan Pobethor ya. Dan di sini Sanders gue menggunakan dari 4 set penjalan angin dengan reliknya critical damage, attack percent, dan juga gue menggunakan speed ya. Karena dari attack Sanders ini juga tergantung dari speed. Jadi ini sangat bagus banget. Dan selain itu juga skill 1 dari Sanders bisa mengurangi AP yang ada di pihak musuh. Kemudian dengan adanya 3 support, ada dari Suhua, gue menggunakan dari 4 set penjalan angin dan juga 2 set dari Mahal Kekal, dan juga ada efek support dari yang namanya Gabriel. Gue menggunakan dari gelombang laut juga 4 set reliknya dan juga ahli kayu, dimana otomatis Suhua dan Gabriel ini bisa kita gunakan secara bergantian dari skill ketiganya ya. Jadi akan selalu ada defense up di setiap kali musuh menyerang. Kemudian yang terakhir tentunya gue menggunakan Sally sebagai satu-satunya Esper yang paling susah untuk kalian dapatkan. Tentunya sebagai support dia bisa membantu untuk menghilangkan efek buruk dan juga membantu memberikan efek heal. Di sini Sally kalian bisa ganti dengan Clara kalau kalian tidak memiliki Sally. Oke, jadi kira-kira seperti itu penjelasan dari line up yang gue gunakan, dan berikutnya gue akan lanjut lagi untuk tips and trick bagaimana cara menyelesaikan di Menara Duniawi di level 50. Oke, yang terakhir gue akan jelaskan tips and triknya untuk menghadapi Pobethor. Tentunya kalian harus memberikan efek defense down dari Gabriel sebelum efek life shield ini aktif ya. Karena ketika sudah aktif, ini bisa memberikan efek pengurangan maksimum HP dari Pobethor follower sebelah kanan. Dan kalian wajib banget untuk fokus menghancurkan life shield yang ada di Pobethor follower di sebelah kanan terlebih dahulu. Kemudian kalian baru hancurkan Pobethor follower yang ada di sebelah kiri life shieldnya. Nah, setelah itu kalian juga selalu kurangi untuk menyerang Pobethor follower yang berada di sebelah kiri, karena ini akan bisa meningkatkan AP yang ada di Pobethor bagian tengah. Kemudian kalian juga harus selalu simpan skill ketiga dari Sanders untuk hancurkan life shield yang ada di Pobethor follower di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan. Kalian baru bisa memberikan serangan bertubi-tubi ketika Pobethor follower ini sedang terkena efek stun. Jadi itu mungkin tips dari gua, dan yang terakhir kalian jangan menyerah untuk menghadapi di Temporal Tower 50 ini karena waktunya juga masih lama. Dan tentunya terima kasih sudah menonton video gua. Semoga video ini bisa membantu kalian untuk menyelesaikan di Temporal Duniawi di level 50. Terima kasih sudah nonton video gua. Sampai jumpa lagi untuk di video di slide berikut. Bye bye.